Selamat pagi Sobat AAT dimanapun Anda berada. Pemirsa setia kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trans. Ada beberapa dokumen perusahaan yang sudah kami kanan bang lakukan penyitaan, bisa dilihat, dan sisanya masih ada di depan. Bang kanan bang. Yang disita ada berapa banyak? Kami beritahukan kepada 49.500.000 yang lupa. aja. Iya. Seperti itu ini ya. Gimana perkembangan? Ya. Jadi begini, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Jadi setelah kita memeriksa terhadap 27 orang saksi dan juga barang bukti yang sudah kami sita sebanyak 80, semuanya merujuk pada apa hasil temuan kami. Dan saksi-saksi ini pun juga sudah kami periksa, tidak dalam tekanan maupun paksaan. Dan dari hasilnya 4 orang inilah Pak yang selama ini masih tertuang di dalam pemeriksaan tersebut. Apakah ada perkembangan nanti? Mari sama-sama kita mohon kawal Pak hingga ke pengadilan, karena sampai situ pun juga nanti dari pihak pengadilan yang melakukan putusan. Saya jawab dulu ya. Ini ya, Pak siapa tadi Pak namanya Pak? Amil. Dari mana Pak? Suara Nusantara bang. Ya, baik, dari Suara Nusantara. Ditanya. Untuk sampai saat ini kami masih berfokus di 4 orang ini, dan dalam tahapannya kami masih menunggu proses dari pengadilan. Jadi semua saksi dan semua barang bukti sudah kita kumpulkan dan sudah kita periksa. Dan selebihnya kami mohon ikut masyarakat, terutama media juga ikut mengawal agar sama-sama mengawal kasus ini Pak sampai selesai. Jadi itu seperti itu. Lalu Pak siapa tadi yang sini? Mas. Siapa ini Pak? Thomas. Pak Kemas dari mana Pak? Ya Pak. Penahanan apakah terhadap 4 tersangka akan jatuh penahanan atau seperti apa? Dari media mana Pak? Media Sumatera Express. Ya. Ini yang maksudnya Pak gimana penahanan? Dari penyidik kepolisian apakah kan melimpahkan berkas-berkas di tahap 2 ke kejaksaan? Apakah akan jatuh penahanan atau 4 tersangka atau diserahkan kepada penyidik kejaksaan? Baik. Untuk sampai saat ini Pak, 4 orang tersangka di belakang ini Pak, siang ini akan kita tahap-2kan ke kejaksaan dan langsung kami serahkan ke pihak kejaksaan Pak. Jadi namanya tahap 2 itu kita libatkan semua, baik itu tersangka maupun barang bukti ke pihak kejaksaan. Nanti dari situ kejaksaan mengambil alih dan saya rasa pasti akan langsung dilakukan penahanan Pak, karena terkait prosesnya administrasinya kan sedikit panjang. Tapi itu nanti kami limpahkan semua ke kejaksaan Pak. Selama proses ditahan enggak Pak? Selama proses ditahan enggak Pak? Ya Pak. Selama proses ditahan enggak keempat Selama proses Penyelidikan. 4 orang ini. Iya. Baik, saya jawab. Untuk selama proses dari mulai penetapan tersangka hingga dikeluarnya P21, dari keempat orang tersangka di belakang saya tidak dilakukan penahanan. Yang pertama kenapa? Yang pertama, bapak-bapak di belakang saya ini dari masing-masing kuasa hukum melakukan permohonan sesuai dengan SOP kami terima secara baik-baik dan kami lakukan analisa kenapa permohonan itu diajukan. Yang pertama, salah satu dari tersangka ada yang sudah berumur berkepala 70 lebih dan lainnya sudah berkepala 6 dan hasil kesehatan juga menunjukkan memiliki riwayat penyakit yang dimana dalam hal ini menjadi pertimbangan kami dan pimpinan untuk dijaminkan ke kuasa hukum dan tidak dilakukan penahanan. Akan tetapi kami proses dari penetapan tersangka hingga dilakukan proses secara cepat dan kurang lebih tidak hampir 1 bulan langsung sudah P21 dan tahap sudah akan segera kami tahap 2 kan. Lalu tadi Anda dari mana Pak? Gimana tentang komisaris utama BUMD itu
yang mengangkat juga KPA kan. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.